Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, jumpa lagi dengan Siti ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membukanya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang adalah buka buku paketnya halaman 145. Di situ tentang menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, tentunya anak juga mempunyai banyak tetangga, teman di sekeliling rumah. Nah, di situ ada bacaan berkawan dengan tetangga baru. Ada Jonas dan juga Dedi. Jonas, Dedi, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani. Lalu Denny, yuk kita ajak yang lain juga ya. Untuk Jonas, siapa lagi? Dedi berkata, aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia baru beberapa hari pindah ke sini. Lalu Jonas berkata, oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Betul Jonas, kata ibuku, kita harus bersikap baik kepada tetangga kita. Lalu Jonas berkata lagi, iya, Bu Guru juga mengajarkan kita seperti itu. Jadi kita harus memberitahu Lani kalau ada teman baru. Jonas, ya, Lani juga pasti akan senang. Nah, itu tadi bacaan tentang berkawan dengan tetangga baru. Selanjutnya, Nana bisa buka buku paketnya halaman 146. Di situ mengenai menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Sebelumnya, kita sudah mempelajari cara menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahan dan pengurangannya diketahui. Sekarang, kita akan mempelajari cara menentukan dua bilangan jika hasil perkaliannya sudah diketahui. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya, yaitu pembagian. Jadi, lawan dari perkalian adalah pembagian. Perhatikan contoh berikut. Ada A dikalikan B sama dengan 150. Nah, tentukan nilai A dan B yang mungkin. Penyelesaiannya, yang pertama, tentukan sebuah bilangan A yang dapat membagi habis 150. Misalkan A nilainya itu adalah 5. 2. Ingat, perkalian merupakan lawan dari pembagian. Bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut. A kali B sama dengan 150. A nya tadi nilainya 5, lalu dikalikan B sama dengan 150. Jadi B sama dengan 150 dibagi 5. Hasilnya yaitu 30. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan pasangan bilangan A itu sama dengan 5 dan B sama dengan 30. Berdasarkan contoh di atas, kita dapat melihat cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Lalu, untuk dapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Itu tadi mengenai menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Selanjutnya, Nana bisa membuka buku paket halaman 148, yaitu mengenai bentuk-bentuk gambar dekoratif. Nah, tentunya Nana sudah tahu ya apa itu gambar dekoratif dan bentuk-bentuknya serta unsur-unsurnya. Nah, di sini bentuk-bentuk gambar dekoratif ada motif hewan, motif tumbuhan, motif geometris, dan
kain batik dengan motif tumbuhan. Gambar dekoratif juga dapat ditemukan pada kain batik. Nah, perhatikan motif tumbuhan pada kain batik di samping. Oke, itu tadi mengenai bentuk-bentuk gambar dekoratif. Selanjutnya, kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama tetangga. Penerapan sikap ini dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti memerlukan bantuan orang-orang di sekitarmu. Nah, sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan. Itu tadi mengenai kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Selanjutnya, menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Suatu bilangan juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali dua bilangan. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya. Ingat, langkah-langkahnya. Pertama, pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagian dari bilangan yang diketahui. 2. Lakukan pembagian bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama untuk memperoleh bilangan kedua. Perhatikan contoh berikut. Ayah Lani ingin membagi sejumlah bibit tanaman buah kepada beberapa tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Nah, pertama, berapa banyak tetangga yang dapat menerima bibit? 2. Berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangga? Penyelesaiannya, permasalahan di atas dapat dituliskan dengan kalimat matematika, yaitu banyak tetangga dikali banyak bibit untuk setiap tetangga sama dengan jumlah total bibit. Jika banyak tetangga yang mendapatkan bibit sebanyak 50 orang, maka banyak bibit yang diperoleh setiap tetangganya adalah 50 dikali titik-titik sama dengan 450. Jadi 450 dibagi 50 sama dengan 9. Jadi jika Ayah Lani membagikan bibit kepada 50 tetangga, setiap tetangga akan memperoleh 9 bibit tanaman. Selanjutnya, unsur-unsur pada gambar dekoratif. Jadi anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 154. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari macam-macam bentuk gambar dekoratif, yaitu meliputi bentuk motif tumbuhan, hewan, dan geometris. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah gambar dekoratif. Masih ingat ya kamu dengan unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif? Nah, unsur tersebut meliputi garis, bidang, dan warna. Nah, berikut adalah contoh gambar dekoratif. Gambar di samping merupakan gambar dekoratif yang berbentuk burung merak. Gambar dekoratif tersebut menggunakan unsur garis lengkung, bidang lingkaran, dan segitiga. Agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif ditambahkan warna. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Untuk Jumat 6 November 2020, bukalah buku paket pulpena halaman 155, keterampilan kinerja praktek membuat gambar dekoratif. Akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.